Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih meneruskan pesan-pesan Eyang Syekh Jangkung yang kemarin. Sebenarnya surga neraka itu terdiri dari surga neraka. Itu yang menentukan adalah akhlak kita. Akhlak kita itu sebenarnya untuk mengukur segalanya kehidupan dunia maupun akhirat. Itu sebenarnya akal dan akhlak kita itu sebagai ukuran. Intinya di situ. Hati kita bersihkan dari kotoran bagaikan kaca sebagai wali Allah di dunia maupun di akhirat. Inti dari perjalanan kehidupan kita itu harus bisa membersihkan roh dan jiwa kita. Ibarat kalau kita di dalam kendaraan itu kacanya kotor, kita pasti tidak akan bisa melihat keluar. Kalau roh dan jiwa kita itu kotor, kita tidak akan bisa melihat atau menerima petunjuk ilmu-ilmu dari Allah, itu tidak mungkin. Jadi yang bisa menerima petunjuk itu adalah orang-orang yang roh dan jiwanya itu keadaan bersih dari perilaku dan segala itu harus bersih. Hati yang bersih akan bisa membaca umul kitab yang ada pada dada masing-masing, bisa melihat alam semesta. Intinya kita semua, dari teman-teman kita semua, kalau roh dan jiwanya itu bersih, kita akan bisa menerima petunjuk dari Allah, wasilah wali-wali Allah. Kalau wasilah malaikat itu pekerjaannya para rasul. Kalau lewat nabi itu mustahil, kita adalah orang kecil, masih sangat jauh dari tingkatan-tingkatan tersebut. Jadi kita menjadi orang tertuntun, bisa mendapat ilmu dari Allah, itu wasilah guru-guru mursyid yang sudah ada di alam sana sebenarnya. Jadi masih jauh dengan tingkatan malaikat atau tingkatan ajaran-ajaran Rasul dan Nabi-Nabiullah, wali-waliullah itu sebenarnya masih jauh. Kita menjadi orang yang tertuntun, menjadi orang yang bisa membaca umul kitab yang ada pada dada kita, itu semuanya adalah atas tuntunan guru-guru mursyid yang ada di dunia maupun di akhirat. Intinya sebenarnya orang mempunyai ilmu laduni, mempunyai ilmu kejab, mempunyai sifat orang-orang yang tertuntun, itu semua sebenarnya itu sudah ditulis di dalam dadanya yang disebut namanya umul kitab, atau semuanya itu sudah ditulis Allah. Mulai kita masih posisi di alam nur, itu sudah diberi nas, takdir, kodok, kodar, ukuran segala macam itu sudah ditulis pada kitab yang namanya umul kitab yang ditulis pada dada kita semua. Sebenarnya orang tersebut tinggal membaca, tapi membaca pun itu harus diterjemah dengan guru-guru mursyid yang sudah ada di sana. Bukan istilahnya dari petunjuk malaikat, enggak. Sebenarnya tinggal membaca umul kitab yang ada pada dada kita masing-masing, intinya di situ. Tapi membutuhkan
orang itu bersih dari roh dan jiwanya maupun ucapannya, unsur tindakannya dan segala macam harus bersih. Kalau dia sudah mendekati akhlak Rasul, tidak sama mendekati akhlak Rasul, dia akan menjadi orang-orang yang tertuntun. Intinya di situ. Maka kita setiap hari, setiap waktu jangan sampai mengotori perjalanan hidup kita dalam bentuk ucap, laku maupun segala apa yang kita perbuat. Intinya di situ. Terus bagi orang-orang yang menjumpai kegelapan, kesulitan, itu sebenarnya karena ulahnya sendiri. Dia tidak mau membersihkan dalam bentuk ucap laku dan perjalanan hidupnya, tapi malah selalu dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Intinya seperti itu. Dia akan menutup, tidak bisa membaca kitab yang ada pada dadanya. Apalagi melihat alam ke alam itu adalah sangat mustahil. Padahal itu yang sangat diperlukan bagi perjalanan kita. Kalau arah hidup, intinya kita mudah dipelajari, dengan mudah belajar di muka bumi. Urusan materi itu sebenarnya mudah, asal kita mau menjalankan syariat yang sebenarnya dan mau usaha, mau ikhtiar, pasti tercapai. Tapi ya sesuai dengan nas takdir qada yang dibuat oleh Allah. Kalau kita menghayal dalam bentuk-bentuk lebih dari nas takdir qada, itu namanya mustahil. Jadi kita harus hati-hati. Boleh menghayal tapi jangan kejauhan. Kita itu hanya berharap, berdoa, mensyariati supaya Allah memberi ridho kepada kita dan memberi Rahman Rahim kepada kita, wasilah Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, Wali-Wali Allah, dan guru-guru mursyid, semuanya itu sebagai wasilah, dan semuanya itu sebagai istilahnya ibarat bagi kita semua. Intinya di situ, sebagai pertolongan jalan hidup kita melewati silsilah tersebut, itu sangat penting. Tapi kalau kita jadi orang sudah tidak mempercayai dalam rangkaian itu haknya dia sendiri, sebab di dunia adalah penuh kebebasan. Tapi kita harus mengambil jalan yang terbaik, mengambil jalan yang paling akhlak. Intinya di situ, selalu rendah diri dan seterusnya. Harus bisa menjaga dari sifat-sifat kesombongan, kemunafikan, kafir, musyrik, yindik, syirik, dan seterusnya. Kita harus bisa menjaga sifat-sifat tersebut supaya menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Intinya di situ. Terus ini yang Syekh Jangkung bertanya kepada kita semua, apa kamu sholat? Kita sebenarnya selalu sholat, biarpun berbeda-beda bentuknya, kita selalu sholat. Kalau menggunakan sholat syariat, kita jangan merubah dengan tindakan-tindakan yang sudah disusun oleh Rasulullah. Kita harus menyesuaikan, jangan merubah perjalanan syariat. Kalau kita menggunakan bentuk-bentuk yang lain itu juga tidak masalah. Sebabnya yang namanya sholat itu banyak jenisnya, dan masuk surga pun banyak jumlahnya, banyak jenisnya, tidak terhitung jalan menuju surga. Jadi intinya kita tidak boleh mengganggu satu sama lain, biarpun dia tingkatannya syariat, baru tingkatan torekoh dan seterusnya.
hakikat dan makrifat itu adalah tingkatan-tingkatan ilmu yang dihidayahkan kepada kita semua. Kita tidak usah menghina tingkatan-tingkatan tersebut. Sudah mencapai makrifat terus menghina orang syariat, itu namanya tidak boleh. Intinya kita tidak boleh merendahkan satu sama lain. Kita harus belajar dari orang-orang akhirat yang sudah praktek di alam sana. Intinya seperti itu. Terus yang terusnya itu Al-Quran kudu dipahami, ditulis sak jerone dodone dewi-dewi jadi ilmu lan pituduh. Jadi Al-Quran itu dipelajari siang malam, itu harus ditanam pada roh dan jiwa kita yang ditulis pada dada kita masing-masing. Sebab apa? Al-Quran itu kalau dipahami, dimasukkan di dalam dada kita, itu ibaratnya ilmu yang dari Al-Quran itu, rohnya Al-Quran itu, cahayanya Al-Quran masuk pada dada kita. Nah, kalau kita belajar Al-Quran sebatas dibaca siang malam, itu ya juga sudah menimbulkan cahaya, tapi kapasitasnya kecil. Intinya di situ. Nah, menurut ajaran-ajaran di sini, Al-Quran itu harus dipahami arahnya apa, gunanya untuk apa, terus dari kelanjutan ayat-ayat tersebut bentuknya apa, kita harus tahu mana ayat yang untuk sholat, mana yang ayat sebagai peringatan, dan ayat-ayat yang sebagai doa siang atau malam. Bentuknya itu banyak sekali arah dan tujuannya. Ya semuanya itu ditulis di dalam Al-Quran, tapi kita harus tahu arah gunanya apa. Jadi supaya sholat kita itu bisa diterima, ayatnya kita harus menggunakan apa dan menggunakan ayat yang mana yang harus dibaca, itu harus diteliti. Intinya di situ. Ini sudah kita terangkan kemarin tentang bacaan-bacaannya. Intinya malam ini kita memahami Al-Quran itu jangan sebatas dibaca, harus dipahami arah dan tujuan. Sebab apa? Kadang-kadang di dalam Al-Quran itu kan ada surat yang bisa menyesatkan orang lain. Itu hanya sebagai pemahaman atau pengalaman. Ada yang untuk menyesatkan orang lain, ada doa-doa yang santun demi perjalanan kita. Yang kita ambil, yang kita pelajari, yang selalu kita ucap itu adalah ayat-ayat yang membangun, meluruskan roh dan jiwa kita menuju alam abadi yang sebenarnya. Intinya kita harus selalu bertasbih siang maupun malam, tiada batasan. Selalu bertasbih dan bersolawat, itu selalu menjadi pasangan. Solawat Rasul, solawat Jibril, itu harus. Sebab apa? Yang menuntun roh dan jiwa kita itu bersumber dari itu. Dan yang menuntun perjalanan keselamatan kita yaitu adalah dari perbuatan-perbuatan yang mengarah dalam akhlak suci, berjiwa yang santun. Kita selalu menjadi orang-orang amanah. Untuk malam ini saya kira cukup sekian supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.